Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'a, wassalatu wassalamu ala asrofil khalqi jama'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri atamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kali ini kita dapat berkesempatan kembali membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam, dan kali ini kita berkesempatan kembali melanjutkan pembahasan soal latihan Kemenak paket LKIT yang sudah kita bahas kemarin, nomor 1 dan sampai dengan nomor 20. Nanti insya Allah kita akan membahas nomor 21 sampai 50 insya Allah Bapak Ibu ya. Dan kami sedikit merespon Bapak Ibu di kolom komentar bahwasanya ada yang bertanya, Kak, apakah ini soal FR yang akan keluar nanti di tes P3K 2021 khususnya untuk PAI? Saya tekankan untuk menjawab tidak. Kenapa saya jawab tidak? Karena kita tidak tahu 100%, kita nggak tahu bahwa soal ini akan 100% keluar di soal tes P3K khususnya PAI. Kita nggak tahu. Karena apa? Pemerintah sendiri saya yakin pemerintah itu integritas menjaga kerahasiaannya, dan tidak mungkin soal-soal itu akan dikasihkan kepada channel, dikasihkan kepada pihak tertentu, nggak mungkin. Karena pemerintah itu untuk menjaga integritasnya, dia menjaga kerahasiaannya, jadi nggak mungkin dikasihkan sama orang lain atau dikasihkan dengan channel lain. Jadi kalau ada channel lain yang membahas soal FR, yang membahas soal bocoran, itu saya lebih cocoknya itu adalah soal untuk persiapan kita untuk menghadapi tes P3K atau tes CPNS. Nah, itu saya lebih setujunya di situ, bukan malah soal FR atau soal untuk bocoran atau ada soal bocoran, itu nggak mungkin. Nah, itu jawaban dari kami Bapak Ibu. Jadi di channel ini, khususnya di Baihaqi Channel, itu tidak ada namanya soal FR, tidak ada. Yang ada hanya bentuk latihan soal untuk lebih siap lagi, mempersiapkan Bapak Ibu agar lebih siap lagi untuk menghadapi tes CPNS, untuk menghadapi tes P3K Pendidikan Agama Islam pada tahun 2021. Begitu Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui channel ini, silahkan untuk manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru ataupun konten-konten berita-berita terbaru dari Baihaqi Channel, karena channel ini masih tetap membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan, apa yang kita berikan, apa yang kita belajar bersama di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke pembahasan nomor 21, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama dulu, agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkannya untuk menghadapi tes CPNS, P3K, tes CPPK Kemenak, dan mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan rezeki kita gitu Bapak Ibu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal nomor 21. Urutan surat dan ayat Al-Qur'an dijelaskan Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini lazim disebut A. Isbati, B. Tauqifi, C. Asbabun nuzul, D. Israqi, dan E. Ijazi. Untuk jawabannya adalah B. Tauqifi. Untuk C. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Untuk jawabannya adalah B. Tauqifi. Kita lanjut soal nomor 22 Bapak Ibu. Sebutan bagi surat-surat yang ayatnya pendek pada juz 30 dalam Al-Quran disebut A. Al-Ma'surat, B. Al-Ma'taubat, C. Al-Mutasil, D. Al-Mufassal, dan E. Al-Munfasil. Di sini belum ada jawabannya Bapak Ibu. Jadi untuk
surat-surat yang ayatnya pendek pada juz 30 adalah D. Al-Mufassal. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 23. Lafal yang digunakan untuk menafsirkan ayat Fawaatihus Suwar adalah A. Tafhim, B. Tafwid, C. Tarakhik, D. Tajwid, dan E. Talkhin. Untuk jawabannya adalah D, yaitu tajwid. Kita lanjut soal nomor 24. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun A. 1694 Masehi, B. 1695 Masehi, C. 1684 Masehi, D. 1685 Masehi, dan E. 1673 Masehi. Untuk jawabannya adalah A, yaitu 1694 Masehi. Kalau tidak salah pertama kali dicetak Al-Quran itu di Jerman pada tahun 1694 Masehi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 25. Ayat yang artinya jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. A. Walau yarul ladhina dhulamu idh yarawnal adhaba annal quwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adhab. B. Ayabadaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. C. Walau sa'ar rabbuka amana man mafil aradi kuluhum jami'a afa anta tukarihun nasa hatta yakunul mu'minin. D. Wa qad makarul ladina min qablihim falillahil makaru jami'a ya'lamu ma taqasibu kullu nafsi wa saya'lamul kafaru liman uqbadar. Dan E. fa'arada ayyasatafizahum minal aradi fa'aghraqnahu wa ma'ahu jami'a. Untuk jawabannya adalah C, yaitu walau sa'arrabuka amana ma fil ardi kuluhu jami'a afa anta tukarihun nasa hatta yakunu mu'minina. Jadi jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 26. Al-Quran pertama kali dicetak di negara A. Saudi Arabia, B. Jerman, C. Inggris, D. Belanda, E. Irak. Untuk jawabannya adalah B. Jerman. Kita lanjut soal nomor 27. Transaksi jual beli mengenai suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pembayaran kontan tetapi barangnya sendiri belum diserahkan kepada pembeli disebut juga A. Ji'alah, B. Hiwalah, C. Khirat, D. Khiyar, E. Salam. Untuk jawabannya adalah E. Salam. Salam adalah transaksi jual beli mengenai suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pembayaran kontan tetapi barangnya sendiri belum diserahkan kepada pembeli. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 28. Rasul yang menerima wahyu berupa suhuf adalah A. Ibrahim, B. Isa alaihissalam, C. Nuh alaihissalam, D. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan E. Zakaria alaihissalam. Untuk jawabannya adalah A, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 29. Penulisan kitab At-Tibyan yang menerangkan maksud sumpah dalam Al-Quran adalah Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Jauzi, C. Ibnu Al-Malik, D. Ibnu Kabir, dan E. Ibnu Qayyim. Untuk jawabannya adalah E, yaitu Ibnu Qayyim menulis kitab At-Tibyan dan disitu menerangkan maksud sumpah dalam Al-Quran.
Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 30. Ayat yang artinya barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, niscaya Allah akan mengumpulkan mereka semua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fa'anfiru subati awinfiru jami'a. B. Wa may yastangkif an ibadatihi wa yastatakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Maaf Bapak Ibu, tulisannya ini agak kurang jelas, jadi nanti Bapak Ibu bisa di stop dulu untuk membaca ya. Yang C, wa qad makarul ladzina min qablihim falillahil makaru jami'a ya'lamu ma taqsibu kullu nafsin fasaya'lamul kufaru liman ukbadar. D, fa'arada ayyasatafizahum minal aradi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Dan E, man kana yuridul aizata falillahil aizatu jami'a. Untuk jawabannya adalah B, yaitu wa may yastangkif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, niscaya Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 31. Jumlah lafal Allah dalam Al-Quran adalah A. 2599, B. 2699, C. 2799, D. 2899, E. 2999. Untuk jawabannya adalah C, yaitu lafal Allah dalam Al-Quran adalah 2799. Kita lanjut soal nomor 32. Ayat Al-Quran yang menjelaskan langsung kaidah keuangan dan perekonomian berjumlah A. 7 ayat, B. 8 ayat, C. 9 ayat, D. 10 ayat, dan E. 11 ayat. Untuk jawabannya adalah B, yaitu 8 ayat. Ayat Al-Quran yang menjelaskan langsung kaidah keuangan dan perekonomian berjumlah 8 ayat B. Kita lanjut nomor 33. Hukum asal pelaksanaan ibadah: A. Muradif, B. Ibahah, C. Tahrim, D. Karohah, dan E. Mafhum. Untuk hukum asal pelaksanaan ibadah adalah C. Tahrim. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 34. Tokoh pergerakan muslim modern di Mesir adalah A. Muhammad Iqbal, B. Muhammad Abdul, C. Sayyid Ahmad Khan, D. Sayyid Amir Ali, E. Jalaluddin Maulana Rumi. Untuk jawabannya adalah B, yaitu Muhammad Abdul. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 35. Ayat yang artinya itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggarnya maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. A. Tilkal hududullahi fala taqrabuh kadzalika yubayyinullahu ilaihi linnasi la'allahum yattaqun. B. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. C. Tilka hududullah wa may yuti'illahu wa rasulahu yudkhilhu jannati. D. Wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Dan E. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad adallu nafsahu. Untuk jawabannya adalah E, yaitu watilka hududullah wa min yata'adda hududallah faqad dhalamun nafsah. Ini tulisannya agak kurang jelas banget di sini, jadi
Bacanya kesulitan juga Bapak Ibu. Jadi untuk 35 jawabannya adalah E. Watilka hududallah wa min yata'adu hududallah faqad adolamun nafsah. Kita lanjut soal nomor 36. Pengarang tafsir An-Nur yaitu A. Al-Muwardi, B. Khuraisihab, Imam Malik, dan D. Jalaluddin As-Suyuti, dan E. M. Hasbi As-Siddiq. Untuk jawabannya adalah pengarang tafsir An-Nur adalah Al-Muwardi, A. Kita lanjut soal nomor 37 Bapak Ibu. Istilah untuk kalimat yang merupakan akhir ayat adalah A. Kamillah, B. Akhirah, C. Fasilah, D. Fadilah, dan E. Tamah. Untuk jawabannya adalah A, yaitu Kamillah. Kita lanjut soal nomor 38. Cabang ilmu yang mengungkap tempat-tempat yang diturunkan ayat Al-Quran adalah A. Ghoriba Al-Quran, B. Asbabun Nuzul, C. Ijazi Nuzulul Quran, D. Muwatih An-Nuzul, dan E. Amkinat Nuzulul Quran. Untuk jawabannya adalah E, yaitu cabang ilmu yang mengungkap tempat-tempat yang diturunkannya Al-Quran adalah Amkinat Nuzulul Quran. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 39. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa wahyu yang sangat berat menerimanya dalam bentuk A. Suara di balik tabir, B. Suara seperti gemerincing lonceng, C. Suara langsung dari malaikat Jibril, D. Suara dalam mimpi, E. Suara yang menggema. Jawabannya adalah B. Suara seperti gemerincing lonceng. Kita lanjut soal nomor 40 Bapak Ibu. Pengarang kitab tafsir Al-Khashaf adalah A. Al-Zamakhsyari, B. Al-Kailani, C. Al-Mawardi, D. At-Tabari, dan E. Al-Hatim. Untuk jawabannya adalah E, yaitu pengarang kitab tafsir Al-Khashaf adalah Al-Hatim, E. Kita lanjut soal nomor 41. Istilah untuk ayat-ayat pembuka Al-Quran adalah Awalus Suwar, B. Fawatihus Suwar, C. Amamus Suwar, D. Jami'us Suwar, E. Kalimatus Suwar. Untuk jawabannya adalah A, yaitu Awalus Suwar. Kita lanjut soal nomor 42. Jumlah surat dalam Al-Quran yang didahului huruf hijaiyah: A. 25 surat, B. 27 surat, C. 29 surat, D. 31 surat, dan E. 33 surat. Jawabannya adalah B, yaitu 27 surat. Jadi jumlah surat dalam Al-Quran yang didahului huruf hijaiyah ada 27 surat. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 43. Transaksi bagi hasil penggarap lahan pertanian dengan benih tanaman dari penggarap adalah A. Khirat, B. Hiwalah, C. Muzaro'ah, D. Ji'alah, dan E. Mukobaroh. Untuk jawabannya adalah C, yaitu Muzaro'ah. Kita lanjut soal nomor 44. Ayat yang artinya untuk memberi peringatan terhadap orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik adalah A. Wa'alamul mus'ati. Nah, ini kurang jelas sekali ini bacanya ini. Jadi untuk jawabannya adalah nomor 44. Terhadap orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik adalah C, yaitu qad sodaqta ra'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 45. Transaksi bagi hasil menggarap lahan pertanian dengan benih tanaman dari pemilik lahan
adalah akhirat, B hiwalah, C muzara'ah, D ji'alah, dan E mukabarah. Untuk jawabannya adalah D ji'alah, yaitu transaksi bagi hasil pengharap lahan pertanian dengan benih tanaman dari pemilik lahan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 46. Yang tidak termasuk bagian wakaf ikhtiari adalah A wakaf ta'am, B wakaf hasan, C wakaf ka'af, D wakaf khobih, dan E wakaf mutolak. Untuk jawabannya adalah E. Yang tidak termasuk bagian wakaf ikhtiari adalah wakaf mutolak. Kita lanjut nomor 47. Pemimpin pertama kaum Khawarij adalah A Abdullah ibnu Wahab, B Abdullah ibnu Jabar, C Wasil bin Atha, D Ibnu Qayyim, E Ibnu Musa. Untuk jawabannya adalah C, yaitu Wasil bin Atha adalah pemimpin pertama kaum Khawarij. Kita lanjut nomor 48. Ayat yang artinya dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dan ayat-ayatnya serta memusnahkan orang-orang kafir, yaitu A wa yuridullaha ayyuhiqqal haqqa bi kalimatih wa yaqta'a dabiral kafirin. Kita lanjut soal nomor 49 Bapak Ibu. Aliran yang tidak termasuk kaum Khawarij adalah Al-Muhakkimah, B Maulawiyah, C Al-Jaridah, D Al-Sufriyah, dan E Yazidiyah. Untuk jawabannya adalah E, yaitu Yazidiyah, yang bukan termasuk kaum Khawarij. Kita lanjut soal nomor 50. Sujud yang hanya bisa dilakukan di luar sholat adalah A sujud sahwi, B sujud sajadah, C sujud tilawah, D sujud tumakninah, dan E sujud syukur. Jawabannya adalah E sujud syukur. Jadi sujud yang hanya bisa dilakukan di luar sholat adalah sujud syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kali ini kita cukupkan 50 sampai 50 soal terlebih dahulu. Nanti apabila ada jawaban yang kurang betul atau kurang tepat, nanti Bapak Ibu bisa koreksi di kolom komentar, tulis nomornya dan jawabannya yang betul dan referensi pembahasannya seperti apa. Nanti kita bahas bersama-sama di kolom komentar. Baik, dan bagi bacaannya yang tadi kurang betul, bacaan Al-Qur'annya, maaf Bapak Ibu, karena tadi tulisannya kurang jelas juga, mohon dimaafkan. Dan kami akhiri cukup sekian dulu. Azallahu wa iyyakum wa fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.